Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja dari exit poll pemilihan presiden di TPS luar negeri. Apakah ini benar atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas ya KPU kemarin mengatakan ya ketua KPU-nya tidak boleh ya para quick count dan exit poll ini untuk mempublis hasil suara dari luar negeri. Kenapa? Ini yang menjadi tanda tanya begitu kan. Kalau kita membaca dari exit poll pemilihan presiden 2024 apakah benar atau tidak, tapi yang jelas dari beberapa negara mulai dari Hong Kong ya, terus kemudian Eropa, Timor Leste, terus kemudian Amerika Serikat, Amerika Selatan, terus kemudian Australia, itu Pak Ganjar cukup dominan ya, di situ cukup dominan. Tapi di Timur Tengah ya Anies Baswedan cukup menjadi perhatian, itu 43,4%. Artinya kalau kita melihat dengan merujuk data ini sudah menunjukkan bahwa ya di luar negeri Pak Ganjar cukup dominan. Tapi bukan berarti kita menang di situ, karena pada kenyataannya di negara-negara lain juga Pak Ganjar kalah begitu kan. Tapi di Timur Leste Anies Baswedan cukup menjadi dominan. Nah, inilah apakah yang kemudian ya dipertontonkan kepada rakyat Indonesia hari ini, apakah di berbagai negara hasilnya sudah dipastikan menang. Dari data yang saya lihat, bukan data sebenarnya, ada komentar-komentar dari video-video yang beredar, ternyata Anies Baswedan cukup dominan, paling tinggi juga begitu di berbagai daerah. Karena kelihatan sekali orang-orang yang memainkan peran isu-isu seperti itu, ya mulai lawan-lawan dari Anies Baswedan ternyata mulai agak kepanikan begitu kan. Ternyata Anies Baswedan cukup dominan juga begitu di satu sisi. Tapi itulah politik kita begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat bisa memahami betul bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh dari beberapa data yang kemudian muncul di luar negeri begitu kan. Tampaknya ini kan masih di Eropa begitu kan ya. Tapi kita lihat saja di berbagai daerah Asia begitu kan ya. Tampaknya Anies Baswedan cukup menjadi dominan. Dan bahkan ya satu sisi kalau kita merujuk pada data ini. Tapi entahlah, kita kan punya pedoman masing-masing di situ begitu kan. Ini saya 01 tapi ikut senang lihat hasil 03. Wow. Jelas kelihatan ya kalau warga negara Indonesia kita yang domisili ya dengan negara maju dan berpendidikan tinggi pasti pilih Amin 91% ya. Dan bahkan tapi sebaliknya, kota cuma jadi babu atau pembangkot pasti milih ya, selain 01. Pendukung ya mencerminkan siapa yang didukung. Ternyata dari beberapa komentar-komentar netizen ya, artinya masyarakat menginginkan ya kalau nggak 01 ya 03 yang menang di situ. Dan bahkan ada yang berkomentar lagi, semoga paslon 01 dan 03 mendominasi Pilpres kali ini. Kita butuh pemilu demokrasi yang bersih dari pelanggaran konstitusi. Nah, tampaknya dari data exit poll pemilihan presiden ini masih belum fix ya, apakah ini mau disampaikan atau tidak. Tapi yang jelas dari KPU-nya sendiri begitu mengatakan ini tidak boleh disampaikan kepada siapapun katanya begitu kan ya. Real count, quick count dan sebagainya tidak boleh ya dilontarkan atau dipublikasi di situ. Benarkah seperti itu nih? KPU larang exit poll luar negeri diumumkan sebelum pemilu ya selesai katanya begitu kan. Itu nampaknya kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan ini cukup menjadi dominan juga ya. Agak gimana begitu kan ya? Apa mungkin tidak sinkron dengan KPU-nya begitu kan? Tapi saya berasumsi bahwa di negara-negara yang kemudian negara-negara maju, terus kemudian negara-negara yang berpendidikan tinggi, Anies Baswedan cukup menjadi dominan yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataannya ya Anies Baswedan menjadi magnet yang sangat luar biasa. Ini KPU melarang exit poll ya dan quick count ya pemilu di luar negeri diumumkan lebih dulu karena dikhawatirkan mempengaruhi pemilih ya di tanah air. Nah, kenapa kok masih seperti itu begitu kan ya? Jangan-jangan apa yang diungkapkan yang selama ini begitu kan ya terkait dengan situasi politik, kemudian muncul film-film baru yang kemudian menyinggung masalah soal kecurangan besar begitu.
Bahkan Bapak ini melanggar, setidaknya kaum benar yang dilakukan juga yang benar juga. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Artinya apa? Masyarakat bisa memahami betul begitu kan ya. Di Malaysia begitu kan ya. Bahkan ya di negara-negara yang lain yang paling mendominasi itu adalah 01 dan 03 begitu kan. 02 ya ambiar mereka. Entah apa yang harus kita lakukan dan kenyataannya memang ya masyarakat sudah menginginkan itu begitu. Ini sesuai peraturan yang ada saja Pak, sudah cukup peraturan diubah-ubah demi kepentingan dinasti ya. Nggak malu tak ngomong-ngomong begini ini komentar-komentar dari netizen. Ya exit poll yang dilakukan KBRI Paris dan Prancis ya. 64 ya itu sudah cukup menjadi dominan ya katanya Pak Ganjar di situ begitu yang menang, tapi pada kenyataannya kita lihat saja nanti begitu apakah ini benar atau tidak. Tapi yang jelas di negara Asia sendiri Anies Baswedan cukup dominan begitu kan ya. Contohnya misal dari beberapa rekaman video ya begitu banyak pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ begitu. Bukan tidak mungkin yang menjadi keluar sebagai pemenang nanti atau masuk di putaran kedua bisa saja Anies Baswedan dan Pak Ganjar. Ya, bagaimana dengan Prabowo? Ya bisa saja ambiar. Kita lihat saja begitu kan. Bahkan ya dari beberapa asumsi ini lalu kemudian ke KPU sudah memberikan klarifikasi ini ya. KPU larang exit poll luar negeri diumumkan sebelum pemilu ya selesai ini. Mari kita baca terlebih dahulu. Ini nampaknya cukup menjadi perhatian begitu kan dari Kompas ini karena pada hakikatnya ya kubu 02 sudah mulai agak mulai agak saling lempar sana lempar sini begitu kan. Mari kita baca. Ini agak lumayan gimana begitu ini. Bahkan dari kompas.com Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU ya Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya ketika dilarangan mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count atau exit poll ya pengumuman luar negeri secara prematur ya. Pengumuman hasil itu ya hitung di quick count atau exit poll ya hanya boleh diumumkan setelah pemungutan suara dalam negeri. Bahkan sebagai informasi pemungutan suara di luar negeri digelar lebih dulu daripada di dalam negeri. Kenapa hasilnya kok harus diungkapkan setelah hasil pemilu dalam negeri begitu kan? Dalam artian hasil dari melaksanakan pemilu di dalam negeri. Dan tentu kan sudah kalau sudah memulai coblos duluan kan seharusnya diumumkan di situ begitu tanpa harus menunggu ini dan itu begitu kan. Kan setidaknya seperti itu begitu. Maka kemudian ya Hasyim mengungkapkan di dalam Undang-Undang Pemilu diatur bahwa pelaksana hitung cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU yang paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Mereka juga memberitahukan ya sumber dana ya metodologi yang digunakan yang hasil perhitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilu. Berdasarkan ini ya pelaksana hitung cepat yang tak membeberkan sumber dana metodologi dan tak mengumumkan bahwa perhitungan itu bukan hitungan resmi dari KPU dapat dianggap melakukan tindak pidana pemilu. Wah, ini sudah gimana bayangkan begitu kan? Ya semuanya harus nunggu KPU. Jadi percuma ya banyak orang yang memilih di situ tapi tanpa memberikan klarifikasi, tanpa menunggu ya dari dalam negeri begitu kan ya, tanpa menunggu pemilu dalam negeri, mereka seakan-akan ya sia-sia begitu kan, dalam artian bahwa kita harus ada sinkronisasi kira-kira seperti itu begitu. Tapi sayang dari beberapa tahun ke tahun yang saya lihat begitu ya, kalau sudah nyoblos di berbagai luar negeri itu biasanya itu sudah muncul begitu kan, itu bisa diakses di situ. Kenapa sekarang kok agak harus nunggu di dalam negeri begitu kan? Bagaimana kalau ada perubahan data dan sebagainya, itu kan masyarakat sudah tidak melihat dan tidak membaca lagi data-data itu begitu kan. Ya bisa saja ya apa yang diungkapkan dalam film-film yang muncul beredar hari ini ya bukan tidak mungkin begitu kan, ada kecurangan besar ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.